kita seneng ya ada Kak Syaret, ada Kak Sestu. Kita mau memulai ibadah sekolah minggu pada hari ini ya. Kita juga berharap adik-adik semua yang di rumah ada dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Kak Syaret mulai ya, kita nyanyi. Bu. Yuk kita bangkit berdiri dulu yuk adik-adik. Iya, sudah bangkit berdiri semua. Kita mau menyanyi lagu pembukaan, lagu yang gembira nih. Kalau kau suka hati tepuk tangan ya. Dan kalau kau suka hati injak bumi. Dan kalau kau suka hati katakan amin. Amin. Boleh tepuk tangan adik-adik. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati dan memang kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Tok tok. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati bilang amin. Amin. Kalau kau suka hati bilang amin. Amin. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang amin. Amin. Kalau kau suka hati semuanya. Tok tok. Amin. Kalau kau suka hati semuanya. Pok pok tok tok. Amin. Kalau kau suka hati dari kita lakukan. Kalau kau suka hati semuanya. Pok pok tok tok. Amin. Wah, seru ya Kak Syaret ya. Iya Bu. Pasti adik-adik yang di rumah juga semangat ya. Iya Bu. Lagu apa lagi nih Kak Syaret? Apa ya? Yang kedua nih, lagu yang kedua, lagu Setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit ya. Oke, yang pakai gerakan ya adik-adik setinggi-tingginya langit. Yang semangat ya. Semangat juga, siap. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kita ulang ya. Setinggi-tingginya langit, lebih apa? Lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam. Sedalam-dalam lautan. Dan lebih apa? Lebih dalam kasih Yesusku. Seindah. Seindah-indah pelangi. Lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Ya adik-adik, kasih Tuhan Yesus itu luar biasa. Bisa mengalahkan segalanya. Mengalahkan rasa takut ya Kak Syaret ya. Iya. Rasa apa lagi ya Kak Syaret coba? Rasa gelisah. Rasa gelisah, rasa khawatir, pokoknya mengalahkan semua perasaan-perasaan yang tidak baik ya. Nah, sebelum kita lanjutkan ibadah kita masuk dalam pelayanan firman, kemudian nanti persembahan dan seterusnya, kita berdoa dulu ya. Ya, ayo adik-adik lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami mulai ibadah Tuhan, berkati Tuhan selama ibadah Tuhan supaya kita dapat duduk tenang, beribadah dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah adik-adik, Bu Lisa mau tanya nih, sudah siapkan Alkitab belum?
Kalau belum, diambil dulu Alkitabnya. Tapi kayaknya pasti sudah disiapkan ya Kak Sharon Iya, ya. Bu. Karena kita akan mendengarkan firman Firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi satu lagu lagi Kak Sestu. Baca Alkitab ya adik-adik ya. Baca Alkitab dan doa setiap hari supaya kita terus bertumbuh. Baca Alkitab dan doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ulang sekali lagi ya. Baca Alkitab dan doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau tumbuh. Selamat pagi, kembali lagi kita bertemu di sekolah minggu online. Cerita hari ini diambil dari Alkitab kita, Kejadian pasal 1 dan pasal 2. Kita akan membaca ayat hafalannya ya. Dari Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan ada dan harapanmu tidak akan hilang. Sekali lagi ya. Karena masa depan ada dan harapanmu tidak akan hilang. Cerita kita kali ini, adik-adik mau mendengar cerita tentang seorang bayi. Ada bapak dan ibu, namanya Bapak Amram dan Ibu Yekebed, punya seorang anak bayi. Tapi waktu itu ceritanya mereka sedang berada di Mesir dan Ibu Yekebed sedang hamil atau sedang mengandung. Ketika mereka berada di Mesir, mereka tidak hidup dengan senang. Susah karena mereka harus bekerja keras untuk Firaun, yaitu raja di Mesir. Setiap hari mereka harus melihat dan mereka diteriakin, ayo kalau kerja yang benar, kerja yang cepat. Mereka harus terus bekerja dari pagi sampai dengan malam. Bukan hanya Bapak Yokebed yang harus bekerja, tapi orang-orang Israel yang saat itu tinggal di Mesir, mereka juga harus bekerja keras. Tiap hari disuruh membangun kota, terus mengangkat batu, membawa alat-alat yang lain yang berat, tapi mereka tidak dikasih uang. Kalau mereka salah bekerja, mereka dibentak, dimarahin. Kalau mereka kelelahan, kecapean karena kerja keras, mereka dicambuk, dipukul oleh para tentara-tentara. Nah, tapi mereka terus harus bekerja dari pagi sampai malam. Suatu saat, raja yang baru, Raja Firaun ini, dia melihat. Dia lihat ke kanan, ke kiri, ke tempat lain. Ternyata orang Israel yang tinggal di Mesir, dari hari ke hari, makin lama jumlahnya makin banyak, sampai ribuan. Maka Firaun bilang, wah ini bahaya. Kalau orang Israel yang di Mesir bertambah banyak, wah nanti mereka semakin menguasai Mesir. Aku harus berbuat sesuatu supaya mereka tidak bertambah banyak. Maka Firaun ini mencari akal bagaimana caranya supaya orang Israel tidak bertambah banyak. Tiba-tiba Raja Firaun bilang, oh aku ada akal. Aku akan suruh para bidan
untuk membunuh bayi-bayi yang baru lahir. Maka Firaun memanggil, saat itu ada 2 bidan, namanya Shifra dan Puah. Shifra dan Puah, sini. Shifra dan Puah, kamu punya tugas ya. Kalau kamu membantu ibu-ibu hamil orang Israel ketika mereka nanti melahirkan, kalau bayi perempuan boleh deh bayinya hidup. Tapi kalau bayi laki-laki, bayinya harus segera kamu bunuh. Itu perintahnya. Shifra dan Puah pergi, tapi mereka adalah orang yang takut akan Tuhan. Mereka bingung, aku tidak mau membunuh bayi-bayi laki-laki orang Israel, tapi aku juga takut sama perintah Raja Firaun. Bagaimana caranya ya supaya aku tidak melakukan perintah itu? Nah, Puah dan Shifra yang baik hati ini, mereka tidak melakukan perintah Raja Firaun. Mereka tetap membantu menolong orang Israel ketika mereka melahirkan. Maka ketika Raja Firaun tahu, Raja Firaun marah. Shifra, Puah, kenapa kamu tidak ikut perintahku untuk membunuh anak laki-laki dari orang Israel? Shifra dan Puah diberikan hikmat oleh Tuhan dan dia bilang, Firaun maaf, orang Israel itu ibu-ibunya kuat. Sebelum kami datang membantu mereka melahirkan, mereka sudah melahirkan dahulu, kata mereka. Maka Shifra dan Puah tidak dihukum oleh raja, karena raja berpikir memang itu yang benar. Tapi raja masih marah, Raja Firaun. Gimana caranya supaya orang Israel tidak bertambah banyak? Nanti kerajaanku direbut. Nah, Firaun memberikan perintah, pengawal sekarang umumkan kepada orang Israel, kalau mereka melahirkan bayi laki-laki akan dibunuh. Nah, mulai saat itu orang-orang Israel takut, termasuk Bapak Amram dan Ibu Yokebed, karena Ibu Yokebed sedang mengandung. Nah, tidak lama kemudian Ibu Yokebed sudah waktunya untuk melahirkan. Ketika bayi lahir, mereka bingung bagaimana cara menyelamatkan, karena bayi yang dilahirkan ini adalah bayi laki-laki. Yokebed punya akal, diambil keranjang, dia kasih kain, dikasih jerami, bayi dibungkus dengan kain yang rapat, dimasukkan bayi itu ke dalam keranjang, kemudian bayi itu ditutup dengan rapat, dibawa oleh Ibu Yokebed ke sebuah sungai. Dan kakak bayi ini yang namanya Miriam juga ikut. Ibu, adik mau dibawa kemana? Ibu Yokebed, Miriam, jangan bilang-bilang, kita akan sembunyikan adik laki-laki kita ini supaya selamat. Mereka pergi ke sebuah sungai yang besar namanya Sungai Nil. Di pinggiran Sungai Nil yang banyak rumput itu, keranjang yang berisi bayi laki-laki ini ditaruh di sungai itu, tertutup dengan rumput-rumputan. Kemudian Ibu Yokebed bilang, Miriam, kamu awasin ya keranjang adik kamu ya, tapi kamu sembunyi, kamu jaga adik kamu ya. Baik Ibu, kata kakak Miriam dengan baik. Maka tiap hari Miriam menjaga keranjang itu supaya selamat, supaya keranjangnya tidak diambil oleh binatang-binatang buas. Tapi suatu hari ketika Miriam menunggu adik bayi laki-laki di Sungai Nil itu, dia melihat, ada rombongan orang banyak, semua perempuan. Oh, ternyata itu rombongan putri Raja Firaun yang mau mandi di sungai itu. Dan mereka mandi dengan riangnya. Ketika mereka mandi, mereka mendengar suara, Putri Firaun bilang, Dayang-dayang, sepertinya aku mendengar suara bayi, coba kamu lihat. Maka mereka mencari di tempat itu, dan benar di antara rerumputan di tepi sungai yang tinggi itu ada sebuah keranjang. Putri Firaun, kami menemukan keranjang. Kata Putri Firaun, coba bawa ke sini. Diambillah keranjang itu, diangkat. Ketika dibuka, apa isinya coba? Iya,
isinya bayi laki-laki. Kemudian Putri Firaun, ada bayi, kasihan sekali ini pasti bayi orang-orang Israel. Maka dia ambil bayi itu. Terus Putri Firaun, aduh bayinya menangis terus, bagaimana dong? Maka Maryam muncul dari persembunyiannya dan dia bilang, Putri, kalau boleh saya mau beri usul, karena bayi ini masih bayi dan memerlukan air susu ibu. Bagaimana kalau saya carikan ibu yang bisa memberi air susunya? Putri Firaun berpikir, oh iya, itu ide bagus, boleh, ayo tunjukkan di mana ibu orang Israel yang bisa memberikan ASI itu. Maka kakak Miriam membawa Putri Firaun, membawa adik bayi ini kepada ibunya, Ibu Yokebed. Dan Putri Firaun minta Ibu Yokebed untuk memberi air susu. Putri Firaun bilang, Ibu, saya titip bayi ini ya untuk dijaga disusui. Nanti kalau sudah besar, saya akan mengambilnya dan mengangkat menjadi anak. Nah, mulai saat itu bayi diasuh oleh ibunya sendiri dan kakak Miriam yang menjaga. Tapi setelah mulai besar, bayi ini diambil oleh Putri Firaun dan diangkat menjadi anaknya. Siapa yang tahu siapa nama bayi itu? Iya, bayi itu namanya Musa, artinya diambil dari air. Nah, itu kisah Musa, orang Israel yang sedang dalam kesulitan. Tuhan menolong lewat bayi Musa ini yang diselamatkan oleh Putri Firaun. Nanti bayi Musa akan menolong banyak orang. Jadi kita tidak perlu takut kalau kita mengalami kesulitan, karena Tuhan selalu bersama dengan kita. Kalau adik-adik juga mengalami kesulitan, jangan segan-segan, jangan takut, harus meminta pertolongan Tuhan melalui doa, melalui sikap kita, dan Tuhan akan menjaga kita, menolong juga masa depan kita. Ingat cerita ini ya. Cerita kita akan lanjutkan di sekolah minggu online minggu depan. Ayo adik-adik, kita siapin persembahannya dulu. Udah dimasukkan tadi kan ke dalam amplop. Nanti dikasih ke mama papanya ya. Supaya dibawa ke gereja sama mama papanya. Ya, kita naikkan lagu Aku Bawa Aku Berikan. Persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Mari adik-adik kita berdoa. Bapa yang baik, Tuhan Yesus terima kasih untuk berkat Tuhan yang dilimpahkan pada kami semua. Dan kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya Engkau menerima persembahan kami ini dan persembahan ini dapat dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, selamat jumpa lagi dengan Bu Lala di sini. Nah, tadi kan adik-adik sudah dengarkan firman Tuhan. Ayo, ceritanya tentang apa? Ya, betul, tentang bayi Musa. Nah, sekarang Bu Lala mau ajak adik-adik semua untuk membuat prakarya yang ada hubungan dengan bayi Musa. Yuk, kita siapkan bahan-bahannya. Bahan-bahannya yaitu karton putih, terus aneka warna kertas lipat. Jangan lupa harus ada warna hijaunya. Terus gunting, lem, spidol hitam, dan penggaris. Nah,
kartonnya kita mau gunting. Ini ukurannya ya, 8 cm, yang bagian kiri 8 cm, ke bawah 8 cm. Terus yang bagian kanannya juga ada yang 15 cm, ada yang 8 cm. Yuk, sekarang Bu Lala mau gunting dulu ya. Nah, Ibu Lala sudah selesai mengguntingnya. Nanti seperti ini ya. Nah, kanan dan kirinya berbeda ketinggiannya. Lalu sekarang Bu Lala mau lipat, dua-duanya kita lipat ke dalam. Yang kiri kita lipat seperti ini, kita ratakan. Nah, yang kanan juga kita lipat seperti ini. Ya. Ya, kita ratakan seperti ini. Nah, sekarang Bu Lala mau bikin air. Kita mau bikin air dan kita mau bikin daun-daunnya. Yang air kita pakai kertas lipat warna biru, dan untuk daunnya kita, untuk semak-semaknya itu ya, kita pakai warna hijau. Nah, daun-daunnya sudah jadi. Ini rumput-rumput ilalangnya ya. Tuh, di atas airnya sudah jadi semua, sudah beres ya. Nah, sekarang kita beralih, kita mau bikin keranjang musanya. Yuk, Bu Lala bikin dari kertas lipat warna coklat ya. Nah, sekarang kita bikin keranjang, pola keranjangnya ya, pola anyaman keranjangnya. Memakai spidol warna hitam. Nah, nanti jadinya jadi seperti ini. Ya, kelihatan kan polanya? Tuh. Ya. Nah, sekarang kita lanjut. Kita mau bikin bayi Musa. Nah, bayi Musa itu polanya dari kertas warna putih. Boleh bikin seperti ini. Nah, seperti ini ya. Lalu dengan spidol hitam kita gambar bayi Musanya. Jadinya seperti ini. Coba kita lihat lagi. Nah, seperti ini bayi Musanya. Ya, bayi Musanya dibungkus kain. Kita pakai spidol aja ya. Terus kita tempel bayi Musanya itu di dalam keranjangnya. Nah, seperti ini. Tuh, bayi Musanya ada di dalam keranjang. Kita lanjutkan. Kita mau tempel bayi Musanya itu di tengah-tengah airnya. Tada! Nah, bayi Musanya udah ada terapung-apung di atas air. Yuk, kita mau pakai spidol, kita mau tulis Musa. Yuk, kita tulis dulu ya. Nah, sudah selesai tulisan bayi Musanya, Musa. Yo, sekarang kita lihat bayi Musanya ada di dalam keranjang dan terapung-apung di sungai di antara rumput-rumput ilalang. Tadi katanya bayi Musanya tersembunyi kan? Coba kita sembunyikan bayi Musanya ya. Bayi Musa tersembunyi. Mana ya bayi Musanya? Coba kita lihat, kita cari. Nah, ketemu bayi Musanya ada di situ terapung-apung. Yuk, sekarang adik-adik bisa coba bikin, buat yang adik-adiknya masih kecil bisa dibantu sama mamanya ya, bikin prakarya bayi Musa. Nah, sampai sekian perjumpaan dengan Bu Lala, sampai berjumpa lagi dengan cerita yang lainnya. Kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Kita akan mengangkat satu pujian penutup, God is so good. Yuk, berdiri semuanya yuk. Pakai gerakan ya. So good.
Mari adik-adik kita lipat tangan, kita berdoa menerima berkat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk seluruh rangkaian ibadah sekolah minggu pada saat ini. Tuhan berkati kami semua, guru-guru sekolah minggu dan juga anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Supaya terus dapat bersuka cita, dapat terus beribadah walaupun secara online. Tuhan berikan kesehatan yang baik kepada kami semua. Dan kami percaya suatu hari nanti kami akan dapat berkumpul kembali bersama-sama di dalam kebaktian sekolah minggu secara langsung. Berkati kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam ibadah kita selesai, Tuhan memberkati. Sampai ketemu lagi. Dadah. Dah.